Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita semua diberikan kenikmatan sehat, kenikmatan sempat, dan pada akhirnya kita bisa bersama-sama bersilaturahmi, bermuwajahah dalam acara rutinan istighosah di kantor Al-Baqiyah. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang tentunya kelak akan kita nantikan syafaatnya di hari yang akhir nanti. Teman-teman semua, hadirin jamaah Asyarifiyah Kapuk Cengkareng, Jakarta Selatan, Barat, Jakarta Barat. Malam hari ini, alhamdulillah kita kembali bersua di kesempatan yang berbahagia ini, tentunya dengan hadirnya guru kita Kiai Haji Imam Handikun Nusuk yang sudah berada di tengah-tengah kita, dan pada malam hari ini semoga kita semua yang ada di sini selalu diberikan kenikmatan sehat, kenikmatan apapun ya kehidupan ini, sehingga dalam menjalani hidup ini semua mendapatkan keberkahan seperti itu. Oke, untuk malam hari ini ada sedikit obrolan ringan ya, berbeda dengan momen-momen sebelumnya, karena malam hari ini kita ingin ngobrol santai seperti itu Gus ya, mengupas isu yang saat ini sedang berkembang dan rame-rame nih Gus. Ini langsung saja Gus ya, kita ngobrol nanti sampai teman-teman di sini menikmati hidangan yang sudah disediakan. Kita akan berbicara mengenai apa ya? Ini bukan sebenarnya isu, tapi ada sebagian yang real ya. Ya ini adalah corona. Ya. Teman-teman sini ada yang tahu corona nggak nih? Apa? Mobil bukan ya. Jadi corona itu semacam virus yang saat ini sudah mewabah dan menjadi berita yang menghebohkan di seluruh dunia ya. Dan pada akhirnya nih Gus, corona itu sudah masuk di Indonesia dan itu heboh sekali Gus. Nah, gimana nih Gus peran kita ataupun sikap kita dalam menghadapi virus corona yang katanya membahayakan Gus. Nah, mungkin bisa sedikit diberikan pencerahan agar kita semua di sini tidak terlalu panik dan tidak terlalu takut akan corona tersebut Gus. Monggo Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Kecemasan masyarakat menghadapi bala atau wabah yang bernama virus corona. Bagaimana kita sebagai umat Islam, sebagai santri menyikapinya? Yang pertama, kita pahami virus corona, virus ya, ini adalah makhluk ciptaan Allah. Jadi bagi kita sebagai seorang muslim, sebagai lebih-lebih seorang santri, mestinya yang kita takuti itu bukan virusnya,
tapi yang menciptakan virus. Yang menciptakan virus yaitu Allah atas biqadaihi wa qudratihi, dengan qada dan qadarnya Allah. Di tahun ini Allah ciptakan virus yang bernama corona itu. Nah, ada perbedaan dalam menyikapi. Kalau kita takut sama makhluk, kita takut sama anjing, takut sama hewan, kebuasan hewan, atau takut sama kejahatan makhluk, kita lari jauh-jauhnya. Tapi kalau kita takutnya sama Allah, justru harus mendekat. Justru kita semakin mendekat kepada Allah. Jadi dalam rangka menghadapi virus corona ini bagaimana? Yang pertama, tetap waspada. Nah, waspada ini tidak harus panik, tidak harus heboh. Kita waspada, kita pahami menurut sumber yang terpercaya, sumber dari ahlinya, virus itu apa, kerjanya bagaimana, kelemahannya apa. Itu kita pelajari, kemudian kita berusaha untuk waspada. Ya, antara lain meningkatkan kebersihan dan lain sebagainya. Kemudian kalau tidak darurat, tidak perlu ya nggak usah keluar ke tempat-tempat keramaian untuk sementara waktu. Ini bagian dari ikhtiar atau waspada. Tapi tidak boleh panik. Nah, di luar itu semua, virus ini adalah ciptaan Allah. Jadi kita ta'alluq ya, atau ketergantungan hati kita, keyakinan kita tetap kepada Allah sebagai Sang Pencipta segalanya. Nah, dengan cara apa? Yang meningkatkan kualitas ubudiyah kita, kemudian muhasabah, merenungi betapa maha besarnya Allah, keangkuhan manusia dengan segala teknologinya, kepintaran manusia dengan segala akalnya, ternyata runtuh hanya oleh makhluk kecil ciptaan Allah yang nggak bisa kita lihat dengan mata telanjang, yang bernama virus itu. Saya teringat dulu kisahnya Raja Namrud yang begitu adigang yang sampai mengaku Tuhan. Ternyata sama Allah dikalahkan hanya oleh seekor nyamuk yang masuk hidungnya. Nah, ini kan keangkuhan manusia di zaman sekarang ini yang hampir saja, mungkin cuma nggak ngomong aja, hampir ngaku Tuhan. Dia merama manusia sekarang ini merasa bisa menentukan nasibnya sendiri, sampai bisa menentukan nasib dunia ini. Ternyata kalah hanya oleh seekor makhluk kecil yang tidak kelihatan oleh mata. Negara sebesar Cina, negara segede Amerika, semua kena. Nah, kita kembalikan. Nah, karena kita ini santri, kita ini meyakini kebesaran Allah, kita ini meyakini la ilaha illallah, yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada kekuatan yang sesungguhnya kecuali kekuatan Allah, tidak ada yang bisa menurunkan penyakit kecuali atas kehendak Allah, tidak ada yang bisa menghindarkan penyakit kecuali atas kehendak Allah, tidak ada yang bisa memelihara kehidupan ini kecuali atas kehendak Allah. Maka yang terbaik bagi kita bagaimana? Ya tadi, kita waspada tapi tidak panik. Yang kedua, kita konsumsi berita-berita yang jelas sumbernya, sebab di sini banyak berita macam-macam, termasuk mungkin berita-berita hoax yang tujuannya semakin membuat resah dan panik masyarakat. Sebab kalau masyarakat nanti panik, masyarakat resah, negara ini bisa down, bisa bubar negara ini, dan itu yang dikehendaki oleh mereka-mereka yang ingin menjarah negara kita ini. Maka waspada dan tetap tenang, serta bisa memilah-milih informasi yang jelas. Terus yang ketiga, sudah banyak kita baca, kita lihat di medsos, ya,
saran, masukan dari teman-teman kita dalam rangka meredakan atau menghadapi bala musibah ini bagaimana? Banyak di-share di sana. Ada yang nge-share doanya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah li khamsatun utubi biha harul waba'il khatimah al-Mustafa wal Murtada wa benahuma wa Fatimah. Nah itu juga masyhur itu di kalangan ulama. Termasuk dulu juga dipraktekkan almarhum mbah saya. Ketika Pekalongan Utara terjadi ya semacam ini, semacam pagebluk, banyak orang meninggal, dan beliau ngajak santri-santri rombong bareng-bareng baca likhom satu itu keliling ke wilayah Pekalongan Utara. Alhamdulillah akhirnya pagebluk itu diangkat oleh Allah. Nah lebih-lebih ini banyak sekali arahan dari guru kita Syekhina wa Murabbiruhina Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya. Nah setelah kita cek ternyata tulisan-tulisan itu memang benar sebenarnya dari beliau, ya sudah sam'an wa ta'atan. Artinya kita nderek dari beliau, apalagi kok cuma urusan corona, urusan akhirat kita percaya sama beliau kok. Corona ini gak seberapa dibanding neraka, urusan neraka surga aja kita ikut beliau. Ya sudah, kalau kayak kita sebagai Jam'iyah As-Salafiyah atau biasa disebut Jamas, menganggap beliau sebagai mursyid besar kita, sebagai orang tua kita, orang tua rohaniyah kita, sebagai guru kita, ya sudah kita derekkan apa yang beliau sampaikan. Ya seperti yang tadi saya sampaikan, waspada, tidak panik, kemudian ijazah dari beliau untuk memperbanyak bacaan selawat, ya sudah kita jalankan. Nah, terus tawakal kepada Allah, baca selawat 1616 kalau nggak salah itu ya, terus mengkonsumsi 3 siung bawang atau 3 batang bawang merah. Bismillah kita jalankan dengan niat sam'an wa ta'atan atau ndereke perintah guru, karena guru ini adalah wasilatuna ilallah, adalah wasilah kita kepada Allah. Terus tawakal. Nah itu gitu Gus ya. Kalau gini Gus, kita menyikapi nih Gus dari kebijakan pemerintah Gus yang memutuskan di beberapa daerah harus lockdown atau menutup sementara ya fasilitas umum seperti sekolah dan lainnya. Sebegitunya harus melakukan itu Gus untuk menghadapi virus ini Gus. Tentu pemerintah juga tidak sembarangan. Karena resiko menutup tempat-tempat itu kan berdampak besar sekali bagi perputaran ekonomi. Betul. Ya, ini yang jadi masalah juga Gus. Ya, artinya ketika pemerintah mengucapkan begitu, ya kita sebagai warga kita taat. Ini kan berarti kan dari sisi syariat, hakikatnya Allah, tapi sisi syariat. Dan masyarakat harus paham, ketika diliburkan ini maksudnya masyarakat disuruh tenang di rumah, lebih banyak di rumah. Bukan berarti di liburan kita mau kemana-mana, itu tidak. Ini berarti tidak pas dengan tujuan pemerintah. Wah ini mau libur nih, kita mau ke Ancol, kita mau ke ini macam-macam. Bukan itu, karena menurut keterangan para ahli, masa inkubasi dari virus ini kan 14 hari atau berapa? Nah sudah kita ikut arahan itu. Ikut arahan itu, ya kita gunakan waktu luang atau waktu libur ini untuk mungkin semakin mendekatkan kepada Allah. Lebih-lebih ini bulan Rajab, bulan Sya'ban sebentar lagi. Yang kedua, mungkin ini sarana dari Allah agar kita kembali menjadi manusia seperti fitrahnya. Bagaimana suami bisa dekat sama istri, yang mungkin kemarin-kemarin kita lupa urusannya cari materi aja. Jadi materi ini untuk sanggup kehidupan, malah banyak yang tidak bisa menikmati karena mencari saja, keburu nafsu. Saatnya kita hidup dengan suami istri, saatnya kita meluangkan waktu bercanda dengan anak dan sebagainya, kembali ke fitrah kemanusiaan. Di samping tadi, ini waktu ini kita gunakan untuk muhasabah. Oke. Masalah selanjutnya ya ini Gus. Banyak sekali kecemasan dari masyarakat, kekhawatiran mereka, hingga pada akhirnya mereka terlalu berlebihan menyikapi corona ini. Salah satunya dengan
memborong Ya. bahan baku sehingga di beberapa supermarket itu stok makanan habis Gus, masker habis Gus, kemudian antiseptik dan lain sebagainya itu ludes di pasaran. Ya. Nah, akhirnya ini berdampak kurang baik bagi masyarakat secara umum. Nah ini saran buat orang-orang seperti ini Gus, biar tidak terlalu serakah lah Gus. Nah itu yang dikehendaki oleh oknum-oknum yang ingin merusak kemapanan bangsa ini, sehingga sifat rakus itu muncul, kemudian orang berebut memberi sembako segala macam dan sebagainya, terjadi kepanikan. Nah ketika kepanikan ini hanya melahirkan perilaku yang irasional karena takut orang kumanan. Nah, padahal nggak seperti itu. Ya ini tugas pemerintah, tugas tokoh, ya tokoh masyarakat, baik ulama, pendeta dan sebagainya, untuk menjelaskan kepada umatnya. Pemerintah juga memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Kenapa ini harus libur? Kenapa harus seberapa bahayanya kah virus corona itu tadi? Jadi masyarakat ini mendapat penjelasan yang jelas. Jangan sampai dari berita-berita hoax justru yang masuk. Ya Gus ya, akhirnya ini akan memicu ketimpangan sosial ya, seperti itu Gus ya. Oke Gus, kalau kita flashback nih ke masa lalu zaman Rasulullah, tentu banyak sekali kisah-kisah yang terjadi bahwa virus ataupun wabah penyakit itu sebenarnya nggak hanya di era sekarang Gus ya. Zaman Nabi pun mungkin sudah ada cerita mengenai wabah yang turun di muka bumi ini Gus. Nah, yang sering dikait-kaitkan bahwa virus corona itu hubungannya dengan Asia, kemudian gitu-gitu lah Gus. Ada korelasinya nggak sih Gus sebenarnya Gus? Yang jelas teguran dari Allah. Gitu Gus. Saya nggak menyatakan azab ya, tapi teguran dari Allah untuk kita sebagai secara global umat manusia yang dengan kemampuan akalnya, dengan kemampuan rasionya seakan-akan mau menjadi Tuhan. Pentingnya manusia sendiri. Manusia, saya secara umum ya, ini baik orang beriman atau tidak. Ini secara umum teguran dari Allah, kamu itu manusia, kamu itu lemah, kamu itu makhluk. Menghadapi binatang yang paling kecil aja yang nggak kelihatan mata, kamu nggak mampu apa-apa. Negara sebesar Tiongkok, negara sebesar Amerika saja, kolek. Negara sekaya Saudi, sekaya Timur Tengah saja, takut. Nggak ada apa-apanya kamu. Baru ngadepi virus, bakteri yang nggak terlihat, hewan sangat kecil sekali. Bagaimana kalau nanti menjelang kiamat Allah bangkitkan dabah, makhluk besar yang dari dalam bumi? Bagaimana kalau nanti bumi ini digoyang menjelang kiamat? Nggak terbayangkan seperti apa paniknya. Nah, ini hanya teguran dari Allah untuk kita orang beriman, bagaimana menguji iman kita. Yang kedua, kalau kisah masa lalu, jangan kata kisah. Al-Quran menyebutkan kok, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Yang arti bebasnya, walanabluwannakum, dan sungguh akan kami coba, sungguh akan kami coba, akan kami kasih cobaan walau kalian dengan apa? Bisyai'in minal khawfi, dengan ketakutan, kekhawatiran, wal ju'i, krisis ekonomi dan seterusnya, wa naqsin minal amwali wal thamarat, bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat. Wa naqsin minal amwal, apa itu? Krismat. Kita selalu khawatir ini dolar akan naik, ini macam-macam dan sebagainya. Wal anfusi, kematian. Nah ini salah satunya. Ada penyakit A, penyakit B dan seterusnya, perang dan seterusnya. Kalau nggak penyakit, perang, disintegrasi. Wal amwali wal anfusi was thamarat, kemudian terjadi apa? Kekurangan pakan, krisis pangan, thamarat, buah-buahan, makanan dan sebagainya. Terus wa basyiris sabirin,
sungguh wabashir, dan berikan kabar, wabashir sabirin, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Artinya sabar menghadapi itu semua. Jadi tidak kemudian kita menyalahkan Allah, kita kemudian melupakan Allah, justru malah yang ditakuti kok malah virusnya, bukan Allahnya. Nah ini bagi kita kembalikan kepada Allah. Wallahu a'lam. Apa tujuan Allah menurunkan virus itu sekarang? Kalau menurut analisa kita sebagai santri manusia biasa, ya tadi Allah sedang menegur, ini menegur keangkuhan kita umat manusia di zaman modern ini. Kita disuruh untuk merefleksi diri kali, Gus ya. Jadi selama ini mungkin teguran tadi, Gus ya. Bukan dalam rangka Allah benci sama hambanya nih, terus diturunkan virus sehingga itu sebagai hukuman bagi hambanya. Enggak seperti itu, Gus ya. Teguran. Hanya sekedar teguran, Gus ya. Ini Gus, saya sih ini pertanyaan sebenarnya nggak tahu ya benar atau tidak, tapi saya ingin menanyakan ini, Gus. Beberapa hari kebelakang ini imbas dari corona sampai ke Mekah, Gus. Mekah sepi, Gus. Konon menurut riwayat hadis yang ada seperti itu, kalau orang tidak ada yang memutar ke Ka'bah, tawaf ya, itu tanda-tanda mau kiamat, benar nggak, Gus? Tawaf masih ada, masih ada, walaupun jumlahnya tidak sebesar biasanya. Dan bagi kita memaklumi ya itu kan kebijakan pemerintah sana, bagian dari darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Darul mafasid ini berarti menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada jalbil masalih, menarik kebaikan. Tawaf kan kebaikan, umroh kebaikan. Nah sementara pemerintah sana mempunyai kebijakan sementara menutup akses ke sana dari luar negeri, bukan berarti nggak boleh tawaf sama sekali. Untuk penduduk lokal mereka masih tawaf, meskipun radiusnya jauh dari ya. Itu kan dalam rangka tadi darul mafasid itu tadi. Bukan. Kemudian ada beberapa postingan, wah ini tanda-tanda kiamat. Selalu dikaitkan dengan hal tersebut. Berlebihan. Orang buru-buru bikin kiamat. Ada yang mau kiamat? Orang lagi-lagi. Iya, Gus ya. Kok buru-buru bikin kiamat? Nah itu, Gus. Kadang kita yang sebagai pembaca itu akhirnya takut kan, Gus. Kiamat ini amalnya masih kurang dan sebagainya ya. Nah itu tadi memang dampak dari corona, kalau kita menyikapinya secara sempit seperti itu, Gus, imbasnya begitu luar biasa, Gus ya. Maka tadi kembalikan ini kepada Allah, kita mendekatlah kepada Allah. Ya, siap. Teman-teman silakan loh sambil dicicipi hidangannya. Barangkali ada pertanyaan mungkin berkaitan dengan isu-isu terhangat saat ini atau yang masih hot banget, yaitu adalah corona ya. Silakan bagi teman-teman yang mau tanya boleh loh ya. Ada hadiah nanti ya, saya kasih ya. Monggo yang mau tanya, ada nggak? Pak Haji Aswi mau tanya nggak? Oke, kalau belum ada pertanyaan mungkin ada satu pertanyaan lagi, Gus. Mungkin di luar corona nih, Gus. Berbicara mengenai tadi, Gus, kecemasan, Gus ya. Wajar nggak, Gus, ketika memang kita sebagai manusia selama ini merasa cemas terhadap masa depan ya. Mungkin yang selama ini terjadi adalah ekonomi, Gus ya. Banyak generasi milenial sekarang begitu takutnya menghadapi kehidupan saat ini yang begitu keras seperti itu ya. Nah sebagai seorang santri nih, Gus, bagaimana nih kita membekali mereka dengan keyakinan bahwa rezeki itu pasti, kematian itu juga bagian dari takdir yang pasti semua akan mengalami. Nah, namun kadang mereka tidak yakin sepenuhnya akan hal itu, Gus. Itu bagaimana, Gus? Nah ini, yang mereka isi hanya otak, tapi jiwanya kosong. Maka sebagaimana semangat lagu kebangsaan kita, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Jiwa dan raga ini harus laras. Kalau yang diisi cuma otak saja begitu, menimbulkan kecemasan, panik dan sebagainya. Tapi kalau jiwanya kita diisi juga dengan mental spiritual agama,
masing-masing pemeluk agama yang ada di negara kita ini kemudian punya semangat yang sama untuk menularkan spiritual agamanya kepada generasi selanjutnya, insya Allah aman. Tidak seperti itu, karena masing-masing agama ada kemiripan dalam hal spiritual, dalam hal keyakinan kepada Allah. Jadi silahkan Anda berikhtiar, tapi penentu segalanya adalah Allah. Bagaimana kemarin masih hangat ya berita kematian seorang selebritis, Mas Ashraf ya. Mudah-mudahan mendapat husnul khatimah. Amin. Nah, ini beliau orang yang sehat, sangat menjaga kesehatan, menghargai kesehatan, usianya masih muda. Kemudian secara materi beliau berlimpah, popularitas luar biasa. Tapi ketika Allah menghendaki, sudah saatnya dia pulang. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika sudah saatnya dia harus pulang ila rahmatillah, ya nggak bisa dia nawar mundur, nggak bisa, maju juga nggak bisa. Nah, tapi seorang berarti percuma dong kita sehat, kita menjaga kesehatan, kita olahraga dan tidak begitu. Ya, tidak begitu lah. Ini berarti Mas Ashraf ini, almarhum Mas Ashraf ini berarti sudah memaksimalkan umurnya sampai mati beliau masih sehat. Ini kan berarti maksimal. Jadi bayangkan kalau kita dikasih umur panjang ya, banyak 80 tahun, di usia 40 tahun, 45 tahun kita udah sakit karena kita nggak bisa merawat kesehatan kita. Nah, padahal matinya umur 80, berarti 35 tahun kita cuma telentang di amben, membani orang, keluarga dan sebagainya, banyak. Nah, kita pengennya umur panjang, umpamalah umur 90 tahun atau 100 tahun, umur 100 tahun sakit cuma seminggu terus wafat, kan gitu. Jadi umur ini maksimal, kita bisa maksimalkan untuk khidmah kepada Allah, khidmah kepada masyarakat dan lingkungan kita, dan tidak sampai kita kena penyakit menaun yang merepotkan keluarga kita. Karena hari ini Gus, kebetulan saya mengalami beberapa cerita dari orang-orang yang saya temui, seperti driver Gojek, Mas hari ini aduh gara-gara corona nih orderan sepi, kemudian pameran biasanya sehari pengunjung sampai sekian ribu, dengan corona ini merosot. Mereka mengeluh Gus, baru diuji beberapa hari aja sudah down semua, hanya karena dampak dari ekonomi yang saat ini mulai diuji gitu. Faktor itu Gus ya, pembekalan yang kurang Gus ya. Iman Gus ya. Jadi mental spiritualitas agama itu penting sekali. Nah ini manfaatnya ketika menghadapi seperti ini, bagaimana kita tetap tenang, waspada iya, tapi tenang menghadapinya, tidak kemudian melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma agama maupun norma negara. Jadi tenang dalam menghadapi. Kalau tenang kan kita kemudian enak, kita mau ngapain ini. Nah, ini pentingnya pelajaran agama, salah satunya di situ. Maka kematian tidak perlu ditakuti, karena kematian ini hak. Mau muda, mau tua, mau sehat, mau sakit, kalau sudah datang masanya, tidak bisa mundur, tidak bisa maju. Yang sebenarnya perlu kita takuti itu ketika kita mati sedang apa. Ketika nyawa kita ini lepas, saat itu posisi kita sedang apa. Na'udzubillah min dzalik, kalau saat itu kita sedang bermaksiat kepada Allah. Ini sebenarnya perlu kita takuti, bukan kematiannya, tapi mati sedang apa kita, dalam keadaan apa ya? Dalam keadaan apa, ini yang perlu kita takuti ya, betul. Sebenarnya itu ya, sih. Jadi pada intinya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tidak ada yang harus ditakuti pada corona, tapi yang harus ditakuti adalah yang menciptakan corona itu sendiri Gus ya. Cara mengapresiasi atau mengekspresikan rasa takut kita kepada sang pencipta corona atau sang pencipta kehidupan ini adalah bagaimana, bukan lari dari beliau, justru semakin mendekat kepada beliau. Iya itu ya. Ya itu satu. Kemudian yang kedua, orang yang wafat, orang yang sakit, ini berarti sedang diuji. Nah
bagaimana ketika kita sedang diuji ini tetap untung itu bagaimana? Jadi orang Islam itu seperti itu. Diuji tapi tetap Iya. dapat keuntungan Itu bagaimana? Nah, gimana itu? Nah, sudah dia diuji sakit, kemudian hatinya malah tidak terima dengan takdir Allah, mulut yang ngomongnya tidak, malah semakin tidak sabar. Nah ini naudzubillah, sudah rugi, sudah jatuh ketimpa tangga. Nah bayangkan kalau mati sedang dalam keadaan seperti itu, naudzubillah min dzalik. Nah karena dia belajar agama, dia punya spiritual di dalam jiwanya, dia ngerti ini cobaan dari Allah, bahwa ketika sedang sakit ini berarti apa? Dosa-dosa kita sedang diampuni oleh Allah. Kita hadapi dengan sabar, dengan memperbanyak bacaan zikir, surat Al-Ikhlas, sholawat dan sebagainya, sehingga ketika dia meninggal dalam sakit itu, meninggalnya dalam keadaan bersih karena sudah dicuci oleh Allah. Jadi sebenarnya umat Islam itu enak menghadapi apapun Selama dia punya ilmu ya, artinya tidak ada yang gratis dalam kehidupan ini. Bahkan sesuatu yang tidak enak dari mulai hal kecil, kita nggak sengaja kepleset kulit pisang, ini kan hal kecil. Kalau kita ikhlas itu kafarat itu penghapus untuk dosa kita kalau kita ikhlas. Tapi kalau tidak ikhlas, sudah kepleset, kakinya terkilir, nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kita hadapi dengan ikhlas, ya Allah, mungkin ini saya punya dosa, punya apa, ini cara Allah mengampuni dosa saya. Yang kedua ya saya harus introspeksi, segagah apapun saya, ternyata hanya dengan kulit pisang aja saya kalah. Yang ketiga berarti ya harus hati-hati lagi kalau lewat, nggak usah gerusa-gerusu. Ini kan orang Islam itu, orang mukmin orang yang bisa mengambil hikmah dari kejadian apapun untuk meningkatkan spiritualitasnya dia. Dan tetap bersyukur bisa. Iya, Apapun kondisinya. Iya. Oke. Nah, nampaknya kalau kita lihat nih dari rekan-rekan jamaah Asy-Syafi'iyah ini kelihatannya insya Allah akan terbebas dari corona nih Gus. Karena wajah-wajahnya kelihatan bahagia ya, nggak ada beban, ya, selalu happy gitu ya. Nah, amin ya. Kalau bagian dari ini Gus ya, Iya. soalnya imun kan. Iya, jadi gini. Kalau kita selalu happy. Jadi kembali kepada keyakinan. Ya, betul. Cuman Anda yakin apa enggak, itu aja. Ya. Diriwayatkan dari Imam Ja'far Shadiq, Imam Ali Ar-Ridho dari ayahnya Musa Al-Kadhim, dari ayahnya Imam Ja'far, dari ayahnya Imam Muhammad Al-Bakir, dari Imam Ali Zainal Abidin ayahnya, dari Sayyidina Husain, dari Sayyidina Ali, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan, "Man qala la ilaha illallah dakhala hisni." Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhala hisni, maka dia masuk dalam pengamananku, masuk dalam bentengku. Wa man dakhala hisni, barang siapa yang masuk dalam benteng pengamananku, kata Allah, amina min adzabi, maka dia aman dari azabku. Nah, perkaranya kalau sekedar mengucapkan gampang, tapi meresapi kalimat la ilaha illallah itu seperti apa? Nah, di sini kita butuh belajar bagaimana kita meyakini tapi tidak ada Tuhan. Nah, Tuhan ini siapa? Berarti yang menciptakan kehidupan, yang mencabut kehidupan, yang memberi nikmat, yang mencabut nikmat, yang ngasih sehat, yang ngasih sakit, dan seterusnya. Kalau kita yakin seperti itu, apalagi kok cuma cobaan di dunia, azab di akhirat aja kita aman kok. Nah, jadi bagaimana kalimat la ilaha illallah ini meresap di hati kita? Bagaimana aplikasi orang yang sudah meyakini la ilaha illallah dengan yang tidak pernah mengucap la ilaha illallah, ada bedanya. Ini bagaimana? Maka butuh tuntunan mursyid, butuh tuntunan guru agar kalimat ini bisa meresap di hati kita. Jadi amin amin adzabi. Nah, lebih-lebih banyak doa-doa yang sudah kita amalkan. Kita ada manaqibnya Syaikhul Qadir, ada thariqahnya Imam Sadili, ada wirid rotek, wirid ini, sholawat ini, itu macam-macam. Insya Allah kalau kita yakin itu kita amalkan, insya Allah akan terhindar dari bala yang diturunkan oleh Allah. Amin.
Teman-teman yakin ya semua ya? Bismillah, mudah-mudahan kita semua yang ada di sini terhindar Gus ya dari segala macam penyakit ataupun wabah yang saat ini sedang melanda negara kita. Oke teman-teman, sampai di sini mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, silakan. Monggo, yang mau tanya sama Gusnya mumpung ada di sini. Nggak harus berhubungan dengan corona ya, dengan kehidupan lain juga boleh. Silakan. Yang di ujung sebelah sana, mana suaranya? Halo. Monggo, ada pertanyaan apa enggak nih kira-kira? Udah pada lapar ya? Mas Andi mau tanya? Enggak. Oke Gus, mungkin terakhir Gus, tadi di awal mungkin sudah dijelaskan mengenai amalan-amalan Gus, mungkin bisa diulangi lagi Gus untuk teman-teman yang ada di rumah ya. Ini karena kita live streaming di Facebook. Ya. Barangkali Gus dari Gus Nif sendiri selaku guru kami semua bisa memberikan wasilah ataupun amalan kepada rekan-rekan semua yang ada di rumah mengenai bagaimana cara menghadapi virus corona ini Gus. Monggo Gus. Kepada pemirsa Al-Baqiyah secara umum, kemudian anak-anak saya anggota Jamiah Syarifiyah, juga kepada sahabat-sahabat Mahdiyin terutama GP Ansor yang mana sampai hari ini ya saya masih salah satu pimpinan pusat Rijalul Ansor. Pertama yang saya sampaikan tadi, waspada tapi tidak harus panik. Kedua, pilih berita mana yang hoax, mana yang berita yang mencerahkan. Terus yang ketiga, yang sudah biasa mengamalkan amaliyah baik dari para guru kita, tingkatkan dan istiqomahkan. Mungkin yang biasa membaca Dalailul Khairat, kita tingkatkan kehusuannya, kemudian istiqomahnya. Yang rotin, yang biasa baca maulid Jinduduror, berzanji, riba, ada hizib, ada ini macam-macam, tingkatkan. Nah, kemudian yang keempat, ada banyak ijazah yang tersebar ya di lewat pesos itu. Ada yang dari Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari tadi baca Lihom Satun untuk Bibiha. Kemudian kita yang merujuk ya kepada mursyid kita, guru kita Maulana Habib Lutfi. Beliau juga memberikan beberapa tips dan amalan ijazah, diamalkan itu. Baca salawat sallallahu alaihi Muhammad 1616. Ya, itu kalau saya coba semalam itu ya 10 sampai 15 menit lah paling-paling. Ya ada Pak sallallahu alaihi Muhammad. Artinya mari kita tingkatkan spiritualitas kita semakin mendekat kepada Allah. Antara lain lagi kita tingkatkan berusaha menjaga kebersihan dan kesucian. Sebisa mungkin minimal kalau kita ke toilet di samping kencing kita wudhu. Kalau belum bisa menjaga wudhu 24 jam, minimal kalau kita ke toilet cobalah kita wudhu. Ya diniati sunnah, kemudian terpilih daf'il balak, lihat tolak balak. Nah mungkin itu ya, Mas. Oke, bisa kita sampaikan. Terima kasih Gus untuk pencerahannya, untuk waktunya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita perbincangkan pada malam hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Dan satu hal dan mungkin tidak kalah pentingnya husnudon sama pemerintah. Ya, betul. Ya, apapun kebijakan dari pemerintah kita anggap itu sebagai langkah baik. Ya, artinya beliau sudah memikirkan dari A sampai Z. Ya. Jangan terbawa hoax, berita-berita yang tidak. Betul, siap. Ya, jadi satu catatan paling penting di sini adalah bahwa yang paling membahayakan sebenarnya bukan corona, tapi hilangnya naluri manusia sehingga dia tidak lagi ada respect terhadap manusia lainnya seperti itu ya. Baik teman-teman sekalian, jamaah Syarifiyah dan juga penonton Al-Baqiyah yang ada di manapun berada, demikian obrolan santai kami bersama guru kami Gus Nif. Dan kita akan ketemu lagi di lain kesempatan, tentunya dengan bahasan-bahasan yang lebih menarik lagi. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.